warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua LBH Lembaga Advokasi Peduli Bangsa Cabang Kota Makassar, yang mana kami ditunjuk sebagai kuasa hukum mendampingi klien kami yang bernama Insinyur Haji Suklan. Nah, dalam perjalanannya Haji Suklan ini merasa tersalimi dengan adanya tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh Haji Baharudin Ibrahimah, yang mana telah memberikan ancaman pengerusakan, bahkan perampasan barang-barang yang kemudian dipindahkan di tempat lain. Nah, sementara Haji Suklan ini menempati objek tersebut sudah sejak tahun 2017, yang mana Haji Ibrahimah ini pada dasarnya menempati objek tersebut berdasarkan perjanjian jual beli di bawah tanah yang dilakukan antara Haji Ibrahimah dengan Haji Suklan, Insinyur Haji Suklan. Nah, namun memang antara Haji Suklan dengan Haji Ibrahimah ada pengikatan secara jual beli di bawah tangan. Namun di belakangnya sebelumnya ada perjanjian jual beli yang mana perjanjian yang mana ada hutang piutang antara pihak bank dengan Haji Ibrahimah, antara kreditur dengan debitur, yaitu Haji Ibrahimah dengan pihak Bank Mandiri. Namun pada waktu itu terjadi pembayaran yang setelah akad melakukan pembayaran antara Haji Ibrahimah dengan melakukan perjanjian antara Haji Baharudin Ibrahimah dengan Haji Suklan, dia melakukan pengalihan. Dia mengalihkan pengalihan tanpa sepengetahuan pihak bank. Nah, klien kami ini dia tidak tahu juga kenapa mengikatkan diri untuk melakukan pengikatan itu, karena dia merasa tidak mengerti dan tidak cakap dalam namanya perjanjian, bahwa ternyata telah dipindah tangan, telah terjadi suatu perikatan antara Bank Mandiri dengan Haji Ibrahimah. Nah, akhirnya dia karena tidak tahunya dia melakukan jual beli di bawah tangan tersebut. Namun ketika terjadi keterlambatan, Haji Suklan ini merasa bahwa dia memilih hak juga, meskipun dia terlambat, namun dia mempersilahkan kepada Haji Ibrahimah melakukan proses sesuai dengan jalur hukum. Namun pada dasarnya yang dilakukan oleh Haji Ibrahimah ini tidak melakukan tindakan berdasarkan hukum, justru melakukan somasi dan menyatakan bahwa akan melakukan upaya paksa, yang mana upaya paksa yang dimaksud itu harus melalui proses pengadilan, melalui sita eksekusi berdasarkan putusan. Nah, ini tidak ada. Dengan serta-merta setelah somasi dia lakukan tindakan-tindakan yang di luar jalur hukum, sehingga terjadilah suatu pengerusakan, terjadilah perampasan, termasuk secara bersama-sama. Ini kalau dikategorikan di sini pasalnya ya 170 secara bersama-sama, perampasan 406 ayat 1 368, kemudian 406 ya pengerusakan. Ya, itu menurut hemat kami penjelasannya, dan kami mendampingi klien kami untuk menindaklanjuti hal ini, dan tidak boleh ada pembiaran, karena ini negara-negara hukum, bukan negara serta-merta. Nah, semua selalu dilakukan berdasarkan aturan hukum. Nah, kalau semuanya ini dilakukan pembiaran, maka negara ini dan semena-mena masyarakat akan melakukan, atau orang-orang yang dianggap preman atau ada dan sebagainya melakukan tindakan di luar dari jalur hukum. Nah, inilah yang kami tidak inginkan seperti ini. Makanya kami mendampingi sebagai lawyer dan sebagai ketua lembaga Kongres Advokat Indonesia, yang namanya saya Sudarman SHMH, kemudian saudara saya anggota LBH juga, dari KI juga, pengacara juga, dia adalah Hadi Sutrisno SH. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Haji Sutrisno untuk menjelaskan lebih lanjut. Ya, jadi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa saat ini klien kami Suklan itu merasa keberatan dengan tindakan dan perbuatan yang diambil atau yang dilakukan oleh Sarifuddin Ibrahimah itu.
Karena tindakan-tindakan yang dilakukan itu sudah mengarah kepada perbuatan kriminal, kejahatan. Karena ada pemaksaan yang ingin dilakukan oleh Syarif Ibrahim itu tanpa dasar dan alasan hukum yang benar. Nah, olehnya itu kami telah melaporkan perbuatan yang dilakukan Syarif Ibrahim itu kepada APH, aparat penegak hukum. Tentunya berada di wilayah hukum yurisdiksinya, yaitu Polsek Talo, Polsek T8 ya, Polsek T8. Kami sudah laporkan tentang dugaan perampasannya. Dan kemudian setelah kami laporkan, hari berikutnya itu terjadi lagi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Syarif Ibrahim itu untuk memaksakan klien kami untuk meninggalkan rumah dan mengosongkannya. Dan yang kami sesalkan bahwa terjadi lagi perbuatan ya yang melanggar atau yang kami duga sebagai suatu kejahatan, karena melakukan kerusakan di dalam lingkungan rumah itu dengan menebang pohon-pohonnya yang ada di lingkungan rumahnya itu. Nah, olehnya itu klien kami sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Syarif Ibrahim karena melakukan tindakan-tindakan di luar dari prosedur dan mekanisme hukum yang katanya itu harus dikosongkan karena Ibrahim itu tidak membayar utangnya. Nah, kalau persoalan utang piutang itu kan persoalan perdata murni, harus diuji di pengadilan. Apakah klien kami ini telah benar melakukan perbuatan uang prestasi atau tidak? Dan yang menentukan itu adalah adalah pengadilan. Itu yang kami stressing, tekankan bahwa terjadi tindakan kesewenang-wenangan terhadap klien kami, Pak Zuglan. Jadi untuk bisa lebih membeberkan nanti adanya tindakan kejahatan yang dilakukan di rumah klien kami, nanti disampaikan langsung kepada klien kami, Pak Zuglan. Baik, yang saya mau tekankan di sini atau pertanyakan, seperti apa kemudian kasus yang menimpa selaku klien ya, Bapak siapa mungkin bisa diperkenalkan? Zuglan. Seperti apa penjelasannya dalam hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin jelaskan historisnya Ya. sehingga saya bisa tinggal di rumah itu. Yang Baik, pertama adalah yang saya mau tekankan di sini atau pertanyakan, seperti apa Haji Samsudin sebagai kemudian pemilik ya, rumah kasus yang yang sebenarnya menimpa dia ingin meminjam selaku klien ya, uang Bapak keban siapa mungkin bisa diperkenalkan? 1,5 miliar. Ya. Kemudian Seperti apa Haji Samsudin ini penjelasannya dalam hal ini? dari segi historisnya untuk meminjam ke Bank Mandiri tidak bisa karena mungkin ada BI checking kah, ada hal-hal lain historisnya sehingga saya bisa digunakanlah Haji Syarifuddin Ibrahim yang untuk dipakai namanya karena Haji Syarifuddin ini setelah dicek dia lolos untuk pengambilan kredit 1,5 miliar. Iya. Dia ingin sehingga uang keban 1,5 Haji Samsudin ini kemudian mengalih namakan ke Haji Syarifuddin Ibrahim ke untuk jadikan di sertifikatnya atas nama Syarifuddin Ibrahim. Sehingga saya ini didatangi Haji Samsudin untuk menjual rumah yang saya tempati sekarang ini karena Haji Syarifuddin untuk membeli dengan harga awalnya kurang lebih 2 miliar. Saya tidak sanggupi karena memang kemampuan saya tidak bisa. Sehingga dia turun 1,8 miliar mengalih namakan ke Haji Syarifuddin Ibrahim. Jadi ada kesepakatan di situ. 1,8 miliar ini atas nama Syarifuddin 1,5 miliar itu sehingga pinjaman dari bank yang diambil oleh didatangi Haji Samsudin untuk menjual. Namun Haji Samsudin ini sekarang ini dia tidak bayar angsurannya kurang lebih 2 bulan kalau tidak salah. 2 bulan kalau tidak salah. Saya tidak sanggupi karena memang tidak bisa. Dari situ dia dia selalu menyuruh orang itu saya beli 1,8 miliar ini. Saya belilah rumah itu dengan 1,8 miliar pinjaman dari bank. Limitnya di Bank Mandiri 1,5 miliar pinjaman oleh 800 juta, 300 juta itu Haji Samsudin mengambilnya. Dari 300 juta itu Haji Samsudin itu
memberikan uang kepada Haji Syarifudin Burahimah 2 bulan senilai 70 juta. Itu uang apa? 70 juta itu uang apa? 70 juta itu uang sebagai ucapan terima kasih. Success fee. Success fee. Karena dipakai namanya. Miliknya di Bank Mandiri. Jadi dari situ pertanyaan saya begini. 300 juta. Kenapa harus dikasih 70 juta itu? Mengambilnya. Kan dia punya rumah. Dari 300 atas nama sertifikat yang dijaminkan oleh Bank Mandiri. Memberikan begitu uang kepada Haji Syarifudin. Dari situ mulai dari 70 juta. Itu uang sudah apa? dilah harga itu semuanya, uang apa? Sehingga angsuran di Bank Mandiri itu saya bayar sebagai 2 bulan tunggakan itu, dan saya lanjutkan angsurannya itu kurang lebih 15 juta 1 bulan. Jadi dari mulai tahun 2000 tahun 2017 tahun 2017 atas nama tahun 2017 maksudnya 1917 gitu. 2017. Dari situ mulai 2017 dari 2017 itu sudah kalau tidak salah sampai 2019 sehingga saya selesaikan angsuran di Bank Mandiri itu. Namun di situ memang ada beberapa kendala sehingga saya tidak mampu itu dan mengangsur lagi itu pembayaran itu kurang lebih 15 juta sehingga ada mandek ya. Mulai tahun 2000 rekturisasi tahun 6 juta sampai 2 juta. Tapi itu belum saya bisa laksanakan karena tahun 2017 maksudnya 2017. Ya, sudah masuk. Karena 2017. Menurut saya kita tidak bisa bayar itu karena terlalu dalam kalau tidak salah kasus COVID ini sehingga tidak normal saya selesaikan pembayaran. Sampai hari ini saya tidak bisa selesaikan dulu itu. Saya tidak mampu itu pembayaran angsurannya itu. Angsur lagi itu pembayaran itu. Disinilah Haji Syarifudin Burahimah melakukan rekturisasi, mendapat peluang 6 juta sampai 2 juta. Tapi itu intervensi saya dari 2019 sampai hari ini kan saya bayar Pak. Buktinya ada aplikasi pembayaran kurang lebih 15 juta dalam setiap bulan sampai 2019. Dia itu tidak ada buktinya Pak, tidak ada buktinya sampai hari pembayaran. Saya tidak bisa selesaikan dulu. Dilakukan dia ke Bank Mandiri. Angsurannya itu. Cara pembayaran di Bank Mandiri itu di aplikasi pembayaran. Saya tunjukkan ke Haji Syarifudin Burahimah dengan nomor rekening KPR. Terus yang transfer adalah Suklan atas nama saya. Saya bayar sampai pokoknya saya selalu bayar ada aplikasi pembayaran betul saya tidak mampu kurang lebih 15 karena 15 juta sudah berbagai macam problem yang saya alami. Dia itu tidak ada buktinya Pak. Terus beberapa pembayaran pendek cerita dilakukan dia ke Bank Mandiri. Suatu waktu saya dipanggil ke pembayaran di warung kopi di aplikasi Jalan Pontiku. Saya tunjukkan dia panggil saya dengan tujuan dia bilang sama saya Pak Suklan KPR kosongkan itu rumah. Terus dalam waktu adalah Suklan 2 minggu saya mau jual atas nama saya. Sampai saya heran kamu yang mau jual saya yang punya betul-betul saya tidak mampu. Lagi pula semua bukti-bukti pembayaran dan sama saya yang saya alami dia tidak udah bukti aplikasi pembayaran tidak ada satu lembar pun sama mereka tidak ada. Suatu waktu saya dipanggil 2 minggu kemudian berselang, saya tidak jalan Pontiku, gubris itu. Dia panggil saya karena mereka yang mau atur saya, Pak. Bilang sama saya, Pak, mereka mau yang ngatur penjualannya, mereka yang mau atur harganya, mereka yang mau atur 2 minggu. Saya mau jual, sekian saya kasih Pak Suklan. Saya heran, Pak, kamu yang mau jual dalam minggu kedua. Minggu kedua, lagi pula, minggu kedua sudah selesai. Dia tulis pembayaran dan sama saya kasih waktu Pak Suklan. Ya, udah bukti ya. 2 minggu kemudian pembayaran tidak ada untuk pindah ke rumah itu. Lembar pun karena saya mau jual. Dalam hati saya, kenapa kamu harus mau jual? 2 minggu kemudian berselang. Seharusnya kalau kamu musyawarah dan mufakat itu, karena mereka yang mau supaya baik. Mereka mau yang ada penjualannya, mereka yang mau atur. Pendek cerita lagi, mereka yang beberapa hari kemudian saya dikirimkan saya somasi Pak Suklan. Somasi pertama terkait dengan dalam minggu kedua penyerobotan. Minggu kedua penyerobotan. Menurut saya, bagaimana saya bisa serobot kau punya? Karena saya sudah tinggal 2017 pindah ke rumah itu dan saya pernah tinggal di rumah itu langsung saya serobot jual. Ya betul. Seharusnya adalah serobot. Saya pindah Pak. Dikasih saya 3 kali 24 jam. Ya betul. Ada yang kesudah itu 1 minggu kemudian lagi beberapa hari kemudian somasi 1. Ini kan saya somasi. Bunyinya hampir sama. Somasi pertama. Apa bunyinya itu Pak? Bunyinya adalah penyerobotan. Ada di sini Pak. Bisa saya bacakan atau bagaimana? Bagaimana saya bisa serobot kau punya? Bisa. Karena saya sudah tinggal ke 2017.
Yes. Dan tidak pernah kau tinggal di rumah itu langsung saya serobot. Ya, betul. Seperti apa biar Adalah serobot. masyarakat tahu, APH tahu, tiga kali 24 lawyer jam. tahu. Yang sudah itu 1 minggu kemudian, kalau tidak salah, dia bikinkan live dulu Pak. Cuma saja pelan-pelan saya bunyinya coba. Hampir sama. Apa bunyinya itu, Pak? Bunyinya adalah ada somasinya. Ada di sini Pak. Bisa saya bacakan atau bagaimana? Ya, nanti saya lihat juga Pak. Biar saya jelaskan dulu ini. Saya kasih lihat. Iya, iya. Iya. Seperti apa biar satu-satu. Iya, nanti. Masyarakat tahu, APH tahu, Iya. lawyer tahu. Dulu Pak, saya lihat pelan-pelan. Saya coba ada somasinya. Ya, nanti saya lihat juga. Biar saya jelaskan dulu ini. Ya. Ada. Oke. Saya bacakan. Bisa. Saya bacakan ya. Mungkin bisa kita kasih lihat satu-satu. Somasi pertama, dulu Pak. Di sini menyatakan bahwa yang ditujukan kepada saudara Suklan berdasarkan surat kuasa dari klien kami nomor 003 garing A1 garing AP strip PH strip 10-12-024 terhadap kasus penyerobotan tanah milik klien kami Syarifudin Borahim SAG, di mana saudara menempati tanah milik klien kami somasi tanpa hak sesuai di sini menyatakan 167 KUHP. Menurut saya bagaimana saya bisa serobot kamu berdasarkan surat kuasa tahun 2017 dari klien kami terkait dengan penyerobotan di mana saya serobot kamu? Nah, saya sudah tinggal karena saya ada penyerobotan kau yang tinggal di dalam belum saya serobot kamu. Kata 10-12-024 di sini lagi terhadap kasus maka kami minta kepada saudara untuk dapat meninggalkan dan atau mengosongkan di mana saudara menempati dan bangunan milik klien kami Syarifudin Borahim SAG dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Menurut saya bagaimana dan apabila saudara tidak meninggalkan dan atau mengosongkan dalam jangka waktu tersebut, maka kami akan mengambil alih suatu tindakan pemaksaan serta tindakan hukum. Menurut saya kata-kata ini sebenarnya dia tidak boleh keluar, maka kami tidak boleh kepada saudara. Nah, pertanyaan saya kemudian, Pak, setelah keluar surat ini, pernyataan ini, ada tindakan yang ia lakukan dalam hal ini? Tidak, karena kan selalu saya diberi nasihat oleh penasihat hukum saya dan atau yang kedua dia bikin lagi surat somasi kedua seperti apa? Bunyi yang lagi terkait dengan penyerobotan tanah milik klien kami Syarifudin Borahim SAG di mana saudara menempati tanah milik klien kami tanpa hak. Nah, pertanyaan saya kemudian, Pak, setelah keluar surat ini, pernyataan ini, sama bunyinya. Ada tindakan tapi yang di sini ada penekanannya, tidak. Di sini ada penekanannya yang sangat kan selalu saya krusial sekali. Diberi nasihat oleh penasihat sampai bahwa berdasarkan surat somasi yang pertama pada tanggal 18 November 2024 seperti apa? Sampai hari ini saudara tidak mengindahkan untuk terkait dengan keluar dari penyerobotan tanah milik kami maka somasi yang kedua ini adalah menempati tanah milik kami tanpa hak sesuai dengan 167 KUHP strip pidana mengosongkan tanah bangunan milik klien kami. Tapi di sini ada penekanannya di sini ada Syarifudin Borahim SAG dalam jangka waktu krusial sekali 3 kali 20 sorry Pak, sampai 1 kali 24 jam berdasarkan surat somasi 1 kali 24 jam 18 dan apabila saudara tidak mengosongkan sampai hari ini rumah klien kami maka secara terpaksa maka kami akan melakukan tindakan dalam pengosongan rumah tersebut secara paksa dan terkendali. Mengosongkan tanah menurut saya ini tidak terkendali karena tidak ada pelaporan di apa namanya di dalam jangka waktu dia para penegak hukum. Dengan adanya surat ini 1 kali 24 jam datanglah dia ke rumah memaksa segala macam cara tidak memaksa. Ada tindakan-tindakan yang tidak mengenakan hati atau hal yang bersifat fisik begitu? Kami akan melakukan tindakan seperti apa tindakan yang dilakukan? Tunggu, saya secara paksa jelaskan juga di sini dan terkendali. Seperti apa tindakan yang dia lakukan? Tindakan yang dia lakukan itu yang pertama dia memaksa masuk ke rumah para penegak hukum
dengan adanya surat ini, babi buta, dia datang saya sendirian di rumah, dia ke rumah seorang laki-laki, tidak bisa melawan begitu banyak orang, dia paksa sehingga tindakan yang menyatakan bahwa kosongkan semua di rumah. Ada berapa orang yang hadir pada saat fisik begitu? 40 orang lebih ya. 40 orang. Seperti apa menghadapi seseorang ini? Menghadapi saya sendiri, jelaskan juga di sini. Menghadapi saya sendiri. Setelah saya melihat ini kurang kondusif, ya tindakan yang dilakukan saya lapor nih, yang saya telepon penasihat hukum datang ke lokasi dengan setelah saya saya sendiri saya pergi melapor ke seorang laki-laki, tidak bisa Kapolsek tindak lanjuti untuk datang ke rumah secara cepat. Penasihat hukum Pak Darman juga. Ada berapa orang yang hadir pada saat itu? Saya datang dari 40 orang lebih ya. 40 orang. Setelah datang kepolisian menghadapi saya sendiri. Menurunlah intensif pengosongan itu. Setelah sudah berhenti, ini agak sedikit berhenti karena sudah ada yang keluar, ada sempat ada barang yang keluar pada saat eksekusi pengosongan itu terjadi. Ya, jadi tetangga-tetangga saya itu adalah orang-orang yang merasa iba lihat saya. Di situ merasa iba, ada yang mengambil barang itu ke penasihat hukum di depan rumah. Ada mengambil barang juga yang memindahkan ke rumahnya dari Haji Samsudin. Setelah datang ke polisi, karena dia sudah komunikasi Haji Syarifuddin Borahima dengan Haji Samsudin. Ya, tanpa sepakatan saya sudah berhenti. Tanpa sepakatan saya. Jadi ini berdua bilang barang-barang yang sempat ada barang yang keluar pada saat eksekusi pengosongan terjadi. Pertanyaan saya yang terakhir ini, tetangga saya itu harapan apa yang kita inginkan dalam perlakuan yang telah kita dapatkan? Ada yang mengambil barang itu, saya sebagai orang lemah di depan saya tidak punya kekuatan. Ada mengambil barang juga kecuali yang ke rumahnya Haji Samsudin, Tuhan yang di atas, karena dia sudah yang komunikasi yang diwakili oleh para penasihat hukum saya, tanpa sepakatan saya andil untuk membantu saya. Jadi ini berdua para kepolisian yang keluar dari sana bahwa semua ini sudah berupaya. Pertanyaan saya yang terakhir ini, melakukan hal-hal harapan apa yang kita inginkan dalam perlakuan yang walaupun misalnya saya salah, harapan saya kalau saya salah, saya siap untuk keluar dari rumah. Kata kecuali asal saya tidak melakukan tindakan Tuhan yang hakim sendiri menangkap preman atau bagaimana. Jadi diwakili oleh setelah itu saya komunikasi dengan pengacara madhab. Saya dianggap bahwa kita memang betul-betul benar, bukan benar bagaimana, tapi untuk sementara saya tidak boleh keluar dari rumah melakukan hal-hal karena mereka itu ada keinginan untuk menjual rumah itu untuk mengambil sisa dari penjualan nantinya itu. Kalau saya tidak tinggalkan rumah, Pak, dalam 1 hari 2 hari kan bisa saya diambil. Asal saya pembeli, saya tidak melakukan tindakan situ. Hakim sendiri menangkap preman. Yang terakhir juga itu, yang terakhir tadi ini, tadi pagi ini dia melakukan kita memang perlakuan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Sementara kekerasan verbal ya. Yang pertama dia kasih rusak pintu, Pak, karena dia cungkil. Sudah masuk kekerasan fisik itu. Ya, dia cungkil pintu saya. Alhamdulillah tidak terbuka karena di rumah itu saya kan ada perempuan, Pak. Ada orang tua saya, ada anak-anak saya, sehingga mereka ketakutan. Alhamdulillah Tuhan masih melindungi keluarga saya, melindungi saya, sehingga lakukan itu barang tidak keluar. Namun di luar lagi, Pak, sebagian besar itu pohon-pohon yang ada di luar itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Sudah masuk pengerusakan di sini. Sudah ada pengerusakan dan ini kita juga sudah laporkan tadi di sudah masuk ke kekerasan fisik itu. Terkait dengan ini bahwa lapor saja saya karena ini sebenarnya secara pidana tidak terbuka karena di rumah ada pidana. Kalau ada pidana kan ada pengerusakan saya, ada anak seperti itu. Terima kasih Pak atas informasi yang diberikan kepada awal media. Insyaallah kami akan memberikan kepada masyarakat sebuah kecerdasan dan literasi kepada apa yang kami tayangkan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak.